Dalam korban tempat kudus, Tuhan mengatur berbagai korban, termasuk korban bakaran seluruhnya, korban pendamping, korban syukur, korban penebusan dosa, dan ada berbagai korban nazar lainnya. Lalu tiap korban punya simbol yang lebih indah. Misalnya korban bakaran seluruhnya. Korban bakaran kalau dari lembu atau kambing. Harus lembu jantan atau kambing jantan yang sempurna tanpa cacat. Untuk kambing itu kambing. 3 kambing boleh dipilih. Harus jantan, bukan betina. Apa artinya ini? Jantan melambangkan saudara laki-laki. Betina tentu melambangkan saudari perempuan. Jadi korban bakaran seluruhnya. Harus semuanya, maksudnya semua saudara laki-laki. Mari kita lihat. Korban pertama disebut korban bakaran seluruhnya. Diterjemahkan sebagai korban bakaran. Namun saudara Sibo berpikir terjemahan korban bakaran lebih tepat. Saudara Sibo membacakan untuk saudara-saudari dengar. Bagian kedua. Jika ia mempersembahkan lembu jantan sebagai korban bakaran, harus membawa seekor lembu jantan sempurna tanpa cacat di pintu kemah pertemuan depan Tuhan. Ia harus meletakkan tangan di kepala korban bakaran. Korban bakaran tersebut diterima Tuhan. Itu bisa menebus dosanya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Anak-anak Harun sebagai imam harus membawa abu. Taburkan abu itu di sekitar mezbah pintu kemah pertemuan. Orang itu harus menguliti korban bakaran. Memotong korban bakaran menjadi bagian-bagian. Anak-anak Harun harus mengambil darahnya. Harus. Api harus dinyalakan di mezbah. Letakkan kayu bakar di atas api itu. Anak-anak Harun sebagai imam harus menaruh bagian daging dan lemak di atas kayu yang terbakar di mezbah. Kantung dan kaki harus dicuci bersih. Kemudian imam harus membakar semuanya di mezbah. Inilah korban bakaran seluruhnya. Persembahan harum yang baru untuk Tuhan. Maksudnya adalah seluruh lembu, kecuali kotoran dan kulit. Dicuci bersih seluruhnya. Yang tidak dipersembahkan dibakar di mezbah. Darahnya harus ditaburkan di sekeliling mezbah. Apa artinya? Melambangkan seorang saudara laki-laki. Karena itu lembu jantan. Melambangkan saudara laki-laki. Korban bakaran seluruhnya selalu jantan. Melambangkan seorang saudara laki-laki yang mulia. Dia menyerahkan hidupnya dan seluruh tubuhnya, bahkan semua miliknya kepada Tuhan. Pada akhirnya, lembu jantan korban bakaran itu disembelih. Bisa dikatakan saudara laki-laki itu, karena melayani Tuhan. Melayani Tuhan menyerahkan semua hidupnya. Dia disembelih, dan itu melambangkan saudara laki-laki yang sangat mulia. Di sini ada detil bahwa penyembah harus dari keturunan Harun. Harun dan keturunannya menaburkan darah. Menabur darah di sekeliling mezbah pintu kemah pertemuan. Ini artinya kematian orang itu, oleh keturunan Harun. Mereka mengerti. Contoh saja. Katanya darahnya harus ada imam. Harun dan keturunannya adalah imam. Imam tahu orang itu menyerahkan nyawanya. Contohnya kemarin saudara Sibo paham ada seorang saudara yang mulia. Dia harus menyerahkan dirinya seperti korban bakaran seluruhnya kepada Tuhan. Dan saudara itu sangat mencintai Tuhan. Saudara itu adalah saudara Yohasya. Saudara Sibo sebagai keturunan Harun. Melambangkan anak Kristus Tuhan. Tahu saudara mana yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tahu di mana dia akan disembelih. Di hadapan Tuhan, di depan kemah pertemuan menyembelih. Kemah itu melambangkan tubuh Tuhan. Jadi itu berarti saudara itu dibunuh karena Tuhan, untuk Tuhan. Kemudian, anak Tuhan sangat memahami hal ini. Kalau begitu, saudara ini, dibunuh karena melayani Tuhan. Dibunuh oleh orang-orang setan karena melayani Tuhan. Itu melambangkan makna seperti itu. Orang itu mengorbankan tubuh, hidup dan segalanya untuk Tuhan. Lalu bagaimana hasilnya? Dikatakan di sini sepenuhnya dipersembahkan. Sebagai persembahan harum baru untuk Tuhan. Itu sangat menyenangkan bagi surga. Orang seperti ini mengorbankan hidup dan tubuhnya sepenuhnya untuk Tuhan. Bagaimana dia membuktikannya bahwa itu untuk Tuhan? Itu dipersembahkan di mezbah Tuhan. Dan dia juga dibunuh di depan pintu suci. Artinya dia dibunuh karena kehendak Tuhan. Dibunuh karena kehendak Tuhan. Dan orang seperti ini dikasihi oleh Tuhan. Selamat dan kemuliaan bagi Tuhan. Amin.